Kita lanjut bahas spoiler Wudongkian Kun Season 15 episode 6. Oke lah, gak usah banyak memang kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang duduk di kegelapan, ekspresi di raut wajahnya telah berubah menjadi cukup kebingungan, yang kemudian membuat Lindong mengatakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena Lindong sangat mengetahui bahwa kekuatan pelahap itu adalah sesuatu yang unik, yang hanya bisa dimiliki oleh batu simbol yang melahap. Dan hal itu telah berada di dalam tubuh Lindong. Namun saat ini, Lindong bisa merasakan bahwa tiba-tiba telah muncul kekuatan melahap yang lainnya. Selain itu, kekuatan melahap ini juga cukup cerdas. Jelas hal itu bukanlah kekuatan pelahap yang pasif. Sebaliknya, itu telah dikendalikan oleh seseorang. Ekspresi di raut wajah Lindong pun berubah dengan cukup cepat, yang kemudian dia mengatakan, hanya ada 3 orang yang berada di dalam tempat ini. Selain itu, tidak ada riak di tempat Jiu Feng berada. Oleh karenanya, kekuatan pelahap ini bukan milik dari Jiu Feng. Sesaat kemudian tatapan mata Lindong berbalik ke dalam kegelapan yang ada di tempat cukup jauh darinya. Dan di tempat itu sendiri adalah tempat dari Kunling. Karena kekuatan pelahap yang ada di tempat ini yang bisa dirasakan Lindong bukanlah milik dari Jiu Feng, maka jawabannya hanya ada satu, bahwa kekuatan melahap itu berasal dari tubuh Kunling. Setelah memikirkan hal ini untuk waktu yang cukup lama, Lindong pada akhirnya bisa menekan keterkejutan di dalam hatinya. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya bagi Lindong untuk memikirkan hal ini. Hampir tidak ada energi yang ada di tempat ini. Jika Lindong menginginkan energi yang cukup untuk bisa melindungi dirinya sendiri, maka dia harus segera menyerap seluruh kekuatan yang telah tersebar di dalam tempat ini. Lindong dengan cepat memfokuskan kembali pikirannya. Dan setelah itu, kekuatan pelahap yang gila-gilaan meletus dari dalam tubuhnya. Pada saat ini, tubuh Lindong tampak seperti lubang hitam dengan kekuatan melahap yang cukup sombong. Dan akhirnya menyedot seluruh energi yang ada di sekitarnya dengan cara yang cukup mendominasi. Ketika Lindong mengeluarkan energi pelahap ini secara gila-gilaan, tiba-tiba saja dia mendengar suara seorang wanita berkata, "Hah?" Karena sebenarnya suara itu berasal dari Kunling. Jelas pada saat ini Kunling juga telah menemukan aliran energi pelahap yang lainnya yang bersaing dengan energi pelahap miliknya. Ketika mengetahui hal ini, Kunling pun segera meningkatkan kekuatan pelahapnya karena dia jelas ingin bersaing dengan Lindong di dalam kekuatan melahap. Dan Kunling tidak ingin menyerah sama sekali. Merasakan hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum ketika dirinya mendeteksi bahwa kekuatan pelahap dari Kunling telah ditingkatkan. Meskipun keduanya saat itu telah bekerja sama untuk menyerang Jiu Feng, namun kali ini jelas mereka adalah pesaing. Karena perebutan kekuatan yang ada di dalam tempat ini, tidak ada di antara Lindong dan juga Kunling yang akan menyerah. Ketika merasakan hal ini, Lindong pun diam-diam berkata di dalam hatinya, "Aku tidak tahu kenapa dirimu memiliki kekuatan pelahap, tapi beraninya kau mencoba bersaing denganku dalam hal lahap melahap, ketika aku adalah pemilik dari batu simbol melahap yang asli." Setelah Lindong berkata seperti ini, sebuah lubang hitam telah langsung muncul dari belakangnya. Lubang hitam itu kini telah berputar, yang kemudian seluruh energi yang ada di tempat ini menyerbu dan masuk ke dalam lubang hitam milik Lindong. Kekuatan pelahap yang dikeluarkan Lindong ini benar-benar kuat, sehingga Kunling tidak bisa menghentikan aliran energi yang masuk ke dalam lubang pelahap milik Lindong. Suara berdengung terus-menerus pun terdengar, dan seluruh energi yang ada di tempat ini dengan cepat memasuki tubuh Lindong. Kemudian energi itu berubah menjadi kekuatan Yuan yang sekarang sudah beredar di dalam tubuh Lindong. Di sisi lain, pada saat ini Kunling telah mencoba melakukan semua upaya terbaik untuk memanipulasi kekuatan pelahapnya, supaya dia bisa menghentikan Lindong untuk merebut semua energi yang ada di tempat ini. Setelah melakukan usaha dengan cukup keras, Kunling hanya mendapatkan sedikit manfaat yang kecil, karena seluruh energi yang ada di tempat ini masih saja mengalir dengan deras menuju ke arah Lindong. Hal itu membuat Kunling tanpa sadar mengatupkan giginya. Perebutan tentang energi di dalam tempat ini menjadi momen yang cukup lucu.
Biasanya, tidak ada satupun dari mereka yang peduli tentang jumlah energi. Namun, di dalam tempat ini, energi itu ibarat air yang ada di gurun pasir. Sumber daya seperti ini adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat dibutuhkan seseorang. Oleh karenanya, Lindong dan juga Kunling telah bersaing ketat satu sama lain untuk bisa mendapatkan sedikit energi yang ada di dalam istana Dewa Pelahap. Meskipun demikian, jumlah energi yang ada di dalam istana Dewa Pelahap ini sangat terbatas. Dan pada akhirnya, hal itu dengan cepat menghilang setelah diperebutkan oleh Lindong dan juga Kunling. Namun pada saat ini, di dalam perebutan itu sendiri yang menjadi pemenangnya adalah Lindong. Yang dengan cepat, Lindong telah berhasil mengisi seluruh kekuatan di dalam tubuhnya yang selama ini telah menghilang. Menyadari hal ini, tatapan mata dari Kunling segera melihat kegelapan yang ada di arah Lindong. Kemudian, dengan sebuah pemikiran, Kunling pada saat ini mengeluarkan energi mental yang berwarna putih perak. Hal itu segera berubah menjadi kelopak bunga teratai yang berwarna putih perak. Dan akhirnya, segera menembak dengan keras ke arah Lindong dari segala arah. Karena saat ini, Kunling benar-benar telah marah dan malu karena dia kalah dengan Lindong di dalam kompetisi untuk memperebutkan energi yang ada di tempat ini. Sebuah kilatan pada saat ini melintas di dalam tatapan mata Lindong ketika dia melihat serangan yang diluncurkan oleh Kunling. Namun Lindong tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, sebuah petir pada saat ini telah menyambar yang dikendalikan menggunakan energi mental yang agung, dan hal itu segera membentuk sebuah perisai petir. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kelopak bunga berwarna putih kini telah musnah setelah bertabrakan dengan perisai petir milik Lindong. Lindong hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Serangan acak itu kemungkinan telah menghabiskan begitu banyak energimu. Padahal kamu mendapatkan energi itu dengan banyak kesulitan." Kunling pun melihat ke arah Lindong. Tanpa sadar dia berkata, "Bagaimana kau tahu?" Namun dia dengan cepat berhenti dan menggigit bibir merahnya ketika Kunling menyadari karena sebenarnya Jiu Feng juga berada di tempat ini. Jika sampai Kunling melanjutkan kata-katanya, maka dia akan segera mengungkapkan rahasia di dalam dirinya sendiri. Sementara Lindong pada saat ini hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, semua energi yang ada di tempat ini sebenarnya telah direnggut. Selanjutnya, hal itu akan ditentukan oleh siapa yang bisa bertahan lebih lama di tempat ini. Mendengar ucapan dari Lindong, Kunling hanya bisa mendengus pelan. Yang kemudian Kunling pun mengatakan, benar-benar direnggut. Aku tidak berpikir seperti itu." Mendengar ucapan dari Kunling itu, Lindong pun cukup terkejut. Ketika dia baru saja akan berbicara, tiba-tiba saja Lindong mendeteksi ada aliran kekuatan pelahap yang kini telah bersiul ke arah depan. Yang sebenarnya kekuatan pelahap ini menargetkan tubuh dari Jiu Feng. Karena ternyata pada saat ini Kunling benar-benar mengincar kekuatan di dalam tubuh Jiu Feng itu. Lindong tertawa dalam hati, lalu dia mengatakan, benar-benar gadis kecil yang cerdas. Menurut Lindong, Kunling itu adalah seorang gadis dengan pemikiran yang cukup cepat. Karena energi yang ada di tempat ini telah menghilang, maka dia langsung memutuskan untuk mengambil energi yang ada di dalam tubuh Jiu Feng. Bagaimanapun juga, Jiu Feng tidak memiliki kekuatan pelahap di dalam tubuhnya. Dengan kata lain, dia adalah orang yang tidak berdaya dan hanya bisa bertahan di bawah belas kasihan dari Lindong dan juga Kunling. Pada saat ini kekuatan pelahap dari Kunling dengan cepat terjalin di sekitar tubuh dari Jiu Feng. Setelah itu, ekspresi dari Jiu Feng sendiri telah berubah menjadi cukup jelek karena dia menyadari ada energi lain yang telah menyerang dirinya, dan hal itu membuat energi di dalam tubuhnya berkurang dengan cepat. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum, lalu dia mengatakan, sungguh anjing tua yang tidak beruntung. Kalau begitu, biarkan aku bergabung juga." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun melambaikan tangannya, yang kemudian kekuatan pelahap ini telah berubah menjadi lubang hitam di atas kepala Jiu Feng. Lubang itu pun berputar-putar, dan kekuatan Yuan yang besar kini terus-menerus dipaksa keluar dari dalam tubuh Jiu Feng, yang pada akhirnya memasuki lubang hitam milik Lindong.
Adegan ini bisa dirasakan oleh Kunling, dan semburat keterkejutan pada saat ini terlihat jelas di dalam tatapan mata gadis cantik itu. Kali ini Kunling menyadari bahwa sebenarnya kekuatan pelahap miliknya tertarik pada kekuatan pelahap milik Lindong. Namun di sisi lain, Jiu Feng pun segera berteriak dengan marah. "Kalian berdua, bocah kecil yang sedang mencari kematian." Wajah dari Jiu Feng telah berubah menjadi merah dan padam. Mengingat situasinya, bahkan Kun Yuan dan juga tetua Zuli tidak akan berani bertindak tidak sopan terhadap Jiu Feng ini. Namun, saat ini dia langsung diserang oleh dua bocah kecil. Selain itu, mereka juga telah menggunakan metode yang cukup memalukan, karena secara paksa merebut kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuh dari Jiu Feng. Kunling hanya bisa mendengus pelan. Jelas dia pada saat ini tidak takut sama sekali pada Jiu Feng. Sementara Lindong, dia tertawa dengan cara yang cukup aneh. Namun Lindong tidak menunjukkan belas kasihan di dalam serangannya kali ini. Sebaliknya, kecepatan melahap milik Lindong malah ditingkatkan. Hal ini jelas membuat Jiu Feng sangat marah. Namun dia tidak bisa membalas apapun di tempat aneh seperti ini. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan oleh Jiu Feng hanyalah duduk diam, sementara kekuatan Yuan di dalam tubuhnya secara perlahan telah menghilang. Hal ini membuat wajah dari Jiu Feng telah benar-benar menjadi pucat, karena Jiu Feng sudah menjadi orang yang tidak berdaya. Dia pada saat ini hanya bisa berteriak, "Aku tidak akan membiarkan kalian berdua pergi dengan mudah setelah keluar dari tempat ini." Kata-kata dari Jiu Feng itu diabaikan oleh Lindong dan juga Kunling. Mereka berdua telah fokus memejamkan mata dan memusatkan perhatian pada kekuatan pelahap untuk menyerap seluruh kekuatan Yuan di dalam tubuh Jiu Feng. Yang pada akhirnya kekuatan Yuan itu digunakan oleh Kunling dan juga Lindong untuk mengisi kembali energi di dalam tubuh mereka. Di dalam kegelapan yang tidak ada habisnya ini, Jiu Feng hanya bisa meraung dengan marah berulang-ulang kali. Namun raungan ini semakin lama menjadi semakin lemah sebelum akhirnya benar-benar menghilang. Detik berikutnya Lindong secara perlahan membuka matanya yang selama ini tertutup rapat setelah dia tidak mendengarkan suara raungan dari Jiu Feng. Kemudian dia berbalik untuk melihat orang itu. Pada saat ini, tubuh Jiu Feng sebenarnya telah menyusut, ekspresinya sangat pucat dan aura di dalam tubuhnya juga telah lemah. Jiu Feng merasa sangat tersiksa akibat kekuatan melahap dari Kunling dan juga Lindong. Detik berikutnya, kekuatan pelahap yang melekat di sekitar tubuh dari Jiu Feng secara perlahan telah menghilang. Dan Lindong pada saat ini bisa merasakan energi yang meluap-luap di dalam tubuhnya. Dia pun segera tersenyum dengan cukup puas. Setelah itu Lindong secara perlahan berdiri. Kemudian ekspresi di raut wajahnya tidak bersahabat ketika dia secara perlahan berjalan menuju ke arah Jiu Feng. Ketika merasakan ada pergerakan ini, Jiu Feng pun segera berteriak, "Bocah kecil, apa yang sebenarnya kau rencanakan?" Mendengar kata-kata dari Jiu Feng itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Niat membunuh yang besar terpancar dalam tatapan matanya yang kemudian Lindong mengatakan, "Apa yang kau rencanakan? Tentu saja aku akan membunuhmu." Menurut Lindong, Jiu Feng ini bukanlah orang yang pemaaf dan dia pasti akan menyimpan dendam atas apa yang dilakukan Lindong kepadanya hari ini. Jika tidak menyingkirkan masalah seperti ini, maka Lindong akan benar-benar berada di dalam masalah besar begitu Jiu Feng meninggalkan tempat ini, yang kemudian dia mendapatkan kembali kekuatan reinkarnasinya. Selain itu, Lindong juga orang yang tidak suka meninggalkan potensi ancaman. Mendengar kata-kata dari Lindong, Jiu Feng hanya bisa mengepalkan tangannya. Kedua tatapan matanya kini telah berubah menjadi sedingin es ketika melihat ke arah Lindong yang saat ini sedang berjalan menuju ke arahnya. Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya, yang kemudian dia mengepalkan tangan sebelum pada akhirnya tongkat Kaisar Petir muncul dalam sekejap saja. Namun, tiba-tiba sosok dari Kunling kini menghalangi Lindong ketika dia akan menyerang Jiu Feng. Lindong melihat pada Kunling sambil bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan?" Kunling saat ini
melirik Lindong sebelum akhirnya dia menjawab dengan nada acuh tidak acuh. Apakah kamu benar-benar bodoh? Atau hanya berpura-pura bodoh? Apa kau pikir sangat mudah untuk membunuh seseorang yang telah berada di tahap reinkarnasi? Mendengar kata-kata dari Kunling itu, Lindong hanya bisa mengangkat alisnya. Lalu dia bertanya, terus apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tidak akan mengalahkan Jiu Feng saat dirinya sudah tidak berdaya? Kunling hanya bisa berbalik kemudian pergi. Rambut panjangnya kali ini mengenai wajah dari Lindong yang memancarkan aroma harum. Dan kemudian sambil pergi ini, Kunling pun mengatakan, terserah apa yang akan kau lakukan. Jika kau ingin menyerangnya, serang saja. Dan aku akan melihat apakah kamu bisa selamat dari pembalasan habis-habisan oleh orang tua itu. Mendengar ucapan dari Kunling, Lindong hanya bisa mengernyitkan alisnya sebelum pada akhirnya dia mengendurkan cengkeraman pada tongkat Kaisar Petir. Sementara Jiu Feng yang ada di hadapan Lindong pada saat ini hanya bisa tertunduk karena dia sudah tidak berdaya, kehabisan kekuatan di dalam tubuhnya. Detik berikutnya, suara yang di dalam tubuh Lindong segera mengatakan, Lindong, apa yang dikatakan gadis itu adalah kebenaran. Tidak mudah bagimu untuk membunuh seseorang yang telah berada di tahap reinkarnasi. Jika kamu benar-benar mendorongnya ke tepi jurang, maka pembalasannya sebelum kematian kemungkinan besar akan bisa membuatmu terbunuh. Mendengar ucapan Yan itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, sungguh kau anjing tua yang beruntung. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun berbalik dan dia kembali berjalan di dalam kegelapan. Saat ini, Jiu Feng itu telah benar-benar kehilangan semua kekuatan dan tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Lindong dan juga Kunling di dalam memperebutkan warisan dari guru pelahap. Lindong pun segera mempercepat langkahnya. Namun, setelah dirinya mengambil beberapa langkah, tubuhnya bertabrakan dengan tubuh Kunling yang ada di depannya. Hal ini membuat Kunling terdiam, yang kemudian Kunling dengan cepat menghindari tubuh dari Lindong. Suara marah pun langsung dikatakan, apa yang sebenarnya sedang kau lakukan? Lindong hanya bisa menggosok hidungnya, yang kemudian dia menjawabnya, apa yang bisa aku lakukan jika di tempat ini aku tidak bisa melihat apapun? Kunling secara bertahap menekan amarah di dalam tubuhnya. Setelah itu, dia ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya Kunling bertanya, bisakah aku menanyakan sesuatu padamu? Lindong segera mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah Kunling, lalu mengatakan, apakah sebenarnya yang ingin kamu tanyakan adalah kenapa diriku memiliki kekuatan pelahap, bukan? Kebetulan sekali, aku sebenarnya juga ingin menanyakan pertanyaan yang sama kepada dirimu. Suara Lindong itu menyebar di dalam kegelapan. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di tempat ini, namun Lindong masih bisa merasakan bahwa tubuh dari Kunling yang ada di hadapannya sedikit bergetar. Lindong tersenyum ke arah Kunling yang kemudian bertanya, maukah kamu memberitahuku kenapa ada kekuatan melahap di dalam tubuhmu? Kunling hanya terdiam, jelas dia tidak ingin menjawab pertanyaan dari Lindong. Hal ini membuat Lindong bergumam pada dirinya sendiri, meskipun kamu memiliki kekuatan pelahap, namun sebenarnya hal itu tidak semurni kekuatan pelahap yang ada di dalam tubuhku. Setelah melakukan kontak dengan kekuatan pelahap milik Kunling sebelumnya, Lindong jelas bisa mengetahui bahwa kekuatan pelahap yang ada di dalam tubuh Kunling sebenarnya lebih rendah daripada milik Lindong. Mendengar ucapan dari Lindong itu, Kunling pada saat ini memiliki keengganan untuk mengakui kekalahan, yang kemudian dia berkata, kamu terlalu banyak omong kosong. Sementara Lindong, dia hanya bisa tersenyum lalu menjawabnya, aku hanya akan menganggap hal ini sebagai omong kosong jika kamu menceritakan kenapa dirimu itu memiliki kekuatan pelahap. Namun, Lindong pada saat ini tidak ingin berdebat dengan Kunling hanya tentang masalah kekuatan melahap. Karena Kunling tidak mau mengungkapkan sumber kekuatan melahap di dalam tubuhnya, maka Lindong juga tidak ingin melanjutkan masalah ini. Dia segera melangkahkan kakinya dan kemudian berjalan di dalam kegelapan ini. Sementara Kunling sendiri hanya bisa dengan lembut menggigit bibir merahnya.
Setelah mendengar langkah kaki dari Lindong secara perlahan menjauh dari dirinya, Kunling ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia dengan cepat mengikuti Lindong. Saat ini, kegelapan yang ada di dalam istana Dewa Pelahap ini tampaknya tidak akan pernah berakhir. Selain itu, Lindong bisa merasakan bahwa energi di dalam tubuhnya telah menghilang sedikit demi sedikit ketika dia berjalan. Meskipun hal ini bisa ditunda dengan mengaktifkan kekuatan dari batu simbol yang melahap, namun perlawanan yang diberikan juga lebih besar ketika menuju ke bagian terdalam dari istana Dewa Pelahap ini. Lindong sendiri tidak menyadari berapa lama dia telah berjalan di dalam kegelapan. Detik berikutnya Lindong bisa mendengar suara langkah kaki yang terburu-buru dari arah belakangnya, dan itu adalah langkah kaki milik Kunling. Kekuatan di dalam tubuh Kunling pada saat ini telah benar-benar habis. Namun, gadis cantik itu masih sangat keras kepala. Dia pada saat ini hanya bisa mengikuti Lindong dengan langkah yang cukup tertatih-tatih. Tidak lama kemudian, Kunling pun berteriak dan tubuhnya pada saat ini telah terjatuh. Jelas dirinya sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk bisa bertahan dan melanjutkan perjalanan ini. Sementara langkah kaki dari Lindong berhenti ketika dia mendengar suara Kunling terjatuh di belakangnya. Lindong hanya meliriknya dengan acuh tidak acuh di dalam kegelapan. Yang kemudian Lindong pada saat ini bisa melihat sebuah kilauan seperti air mata telah menetes di dalam kegelapan. Karena sebenarnya Kunling pada saat ini menangis karena dirinya tidak bisa melanjutkan perjalanan ini. Meskipun seluruh tempat ini gelap gulita, namun Lindong masih bisa merasakan bahwa sebenarnya Kunling masih berjuang untuk berdiri. Dan sebenarnya usaha dari Kunling ini tampak sia-sia. Dia telah berubah menjadi gadis yang cukup menyedihkan. Ketika Lindong bisa merasakan hal ini, dia hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu tubuh dari Lindong berbalik dan dia menuju ke arah Kunling. Lindong tidak sadar kenapa dia melakukan hal ini dan menjadi berhati lembut seperti biasanya. Lindong kali ini merasa bahwa dirinya tidak bisa meninggalkan Kunling untuk alasan yang tidak dia ketahui. Ketika semakin mendekat pada tubuh Kunling, Lindong benar-benar bisa mendengarkan suara Kunling yang sedang menangis. Awalnya dia adalah gadis yang cukup arogan, tapi pada saat ini telah berubah menjadi gadis yang sangat lemah. Lindong sudah berdiri di hadapan dari Kunling, yang kemudian dia mengatakan, "Jangan bodoh, cepat datanglah kemari jika kamu sudah tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan perjalanan ini." Mendengar ucapan dari Lindong, tubuh dari Kunling pun gemetaran, yang kemudian dia mengatakan, "Kamu berjalan saja di jalanmu dan aku akan berjalan di jalanku." Sambil mengulurkan tangannya, Lindong pun berkata, "Berikan tanganmu sekarang juga." Mendengar ucapan dari Lindong itu, Kunling pun segera mengatakan, "Sudahlah, aku bisa berjalan sendiri." Mendengar hal ini, Lindong segera mengerutkan keningnya. Lalu dia mengatakan, "Berhentilah untuk berpura-pura menjadi gadis yang sok kuat." Mendengar ucapan dari Lindong, tubuh dari Kunling tanpa sadar telah menjadi gemetaran. Untuk beberapa alasan, Kunling tidak bisa melakukan perlawanan, seolah-olah Lindong yang ada di hadapannya ini adalah tuannya. Kunling benar-benar terkejut dengan perasaan seperti ini yang telah muncul di dalam hatinya, dan dia dengan cepat sepertinya telah menyadari sesuatu. Hal ini dikarenakan kekuatan pelahap di dalam tubuh Kunling yang telah terpengaruh oleh kekuatan pelahap di dalam tubuh Lindong, membuat Kunling segera mengatakan, "Sebenarnya ada apa dengan kekuatan pelahapku? Kenapa menjadi seperti ini di hadapan Lindong?" Dan tiba-tiba saja tanpa sadar, Kunling segera mengulurkan tangannya dan dengan lembut menggenggam telapak tangan dari Lindong. Kehangatan dari tangan Lindong kini telah mengalir ke tangan Kunling dan membuat tubuhnya menjadi sangat gemetaran. Kekuatan pelahap di dalam tubuh Kunling pada saat ini juga telah tampak menjadi lebih tenang. Perasaan ketergantungan kini telah dipancarkan dari kekuatan pelahap di dalam tubuh Kunling. Ketika merasakan hal ini, wajah cantik dari Kunling dalam sekejap saja telah berubah menjadi memerah karena dirinya
merasa tidak berdaya di hadapan Lindong saat ini. Lindong yang tidak menyadari fluktuasi yang ada di dalam hati Kunling, dia pun segera membungkukkan badannya. Setelah itu, Lindong mulai membopong tubuh dari Kunling yang kemudian melanjutkan perjalanannya di dalam kegelapan ini. Cerita kemudian berpindah di luar dari istana Dewa Pelahap ini. Banyak individu yang kuat pada saat ini telah melayang-layang di depan istana Dewa Pelahap. Mereka dengan cemas menyaksikan penampilan dari istana hitam yang menjulang tinggi ke langit itu. Hingga detik ini, pintu dari istana Dewa Pelahap masih tertutup rapat dan tidak ada tanda-tanda aktivitas apapun dari dalam sana. Sementara mayat pemakan langit masih dengan tegak memegang pedang hitam panjang yang berdiri di depan pintu dari istana Dewa Pelahap. Hingga detik ini, tidak ada satupun orang yang berani untuk menerobos masuk ke dalam istana hitam itu. Setelah mereka semua menyaksikan kekejaman dari mayat makan langit, penantian ini berlanjut selama setengah hari sebelum pada akhirnya orang-orang yang tidak sabar, mereka berbalik untuk meninggalkan tempat ini. Karena mereka sangat percaya bahwa di sisi lain dari tempat ini kemungkinan ada sebuah harta yang bisa mereka dapatkan. Namun tiba-tiba saja orang-orang yang baru saja pergi, mereka mengeluarkan suara teriakan yang sangat menyedihkan. Karena pada saat ini tubuh mereka telah bertabrakan dengan tirai cahaya hitam yang tiba-tiba saja tersapu keluar dari langit dan membentang dari kehampaan. Banyak orang yang akan pergi, tubuh mereka telah dikirim terbang mundur 10.000 kaki hanya dalam waktu yang cukup singkat. Orang-orang yang telah bersentuhan dengan tirai hitam itu, kini tubuh mereka telah berubah menjadi mayat. Perubahan adegan yang tidak terduga ini membuat suasana sunyi tiba-tiba saja berubah menjadi keramaian. Banyak orang menoleh, lalu mereka berkata, sebenarnya apa yang telah terjadi? Dan pada saat ini banyak orang terkejut karena mereka bisa melihat energi hitam yang telah mengepul di arah langit belakang sana. Seluruh tempat itu sebenarnya telah berubah menjadi sangat redup ketika energi hitam ini bersiul terus-menerus dan memenuhi langit yang ada di tempat itu. Sementara Tetua Zuli, ekspresi di raut wajahnya kini telah berubah dipenuhi dengan keterkejutan. Yang kemudian Tetua Zuli mengepalkan tangannya lalu mengatakan, sebenarnya riak ini adalah Yimo. Tatapan mata Liu Qing, Xiao Diao, dan juga orang-orang lainnya yang ada di samping segera menyusut setelah mendengar ucapan dari Tetua Zuli. Sementara aura Yimo yang sangat jahat kini telah benar-benar menyebar di langit. Hal itu dalam sekejap saja menyelimuti seluruh tempat ini. Hanya area dalam jarak 10.000 kaki dari istana Dewa Pelahap yang tidak tersentuh sama sekali oleh energi hitam jahat itu. Detik berikutnya aura iblis makin bergejolak dan semua orang bisa melihat sosok seperti hantu secara perlahan telah muncul di dalam awan hitam. Kemunculan sosok itu melihat pada semua orang yang ada di tempat ini. Sambil tersenyum, dia mengatakan, jadi semua orang sebenarnya telah berkumpul di tempat ini, dan itu akan menghemat banyak usahaku. Ekspresi di raut wajah Tetua Kun Yuan telah berubah menjadi sangat jelek ketika melihat adegan ini, yang kemudian dia mengatakan, jadi sebenarnya kamu adalah makhluk jahat dan juga kotor. Kalian itu seperti tikus yang telah bersembunyi di dalam kegelapan dunia ini. Namun sekarang kalian benar-benar berani untuk menunjukkan diri. Sosok hitam yang telah muncul itu pun tertawa dengan keras, yang kemudian menjawab perkataan dari Tetua Kun Yuan. Kami para Yimo selama ini bersembunyi karena ada hal penting yang harus kita tangani. Bagaimana kamu sebagai orang bodoh bisa memahami hal ini? Jika bukan karena leluhur simbol saat itu, duniamu pasti sudah jatuh ke tangan kami para suku Yimo. Mendengar kata-kata itu, Tetua Zuli pun sangat marah, yang kemudian dia berteriak, kalian semua jangan sia-siakan nafas untuk berdebat dengannya. Semua orang harus segera bergabung untuk bersama-sama memberikan serangan dan kita bunuh iblis jahat itu.
Mendengar ucapan dari tetua Zuli, sosok hitam itu hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, membunuh aku. Kali ini aku cukup khawatir kalian tidak akan mampu melakukannya. Setelah mengatakan hal ini, sosok hitam itu pun melambaikan lengan bajunya dan awan hitam yang ada di tempat ini dalam sekejap saja langsung bergejolak. Tiba-tiba saja 4 sosok secara perlahan telah muncul. Aura kuat di dalam tubuh mereka benar-benar menyapu ke seluruh tempat ini. Melihat kemunculan 4 sosok itu, raut wajah dari tetua Zulir juga yang lainnya telah berubah menjadi sangat pucat. Secara bersamaan mereka berteriak, sebenarnya itu adalah 4 Raja Yimo. Dengan kata lain, 4 orang di tahap reinkarnasi sebenarnya telah tiba di tempat ini. Ditambah dengan 1 Raja Yimo lagi yang belum mengungkapkan dirinya dan masih menjadi sosok bayangan hitam. Barisan seperti ini adalah sesuatu yang sudah cukup untuk menakut-nakuti semua orang di dalam tempat ini. Sementara sosok hitam itu pada saat ini memandangi istana Dewa Pelahap yang kemudian ekspresi kejam muncul dalam tatapan matanya lalu mengatakan, apakah sebenarnya di tempat ini Guru Pelahap telah meninggal? Sayang sekali, musuh lama sebenarnya telah jatuh dalam keadaan seperti itu. Aku khawatir warisanmu tidak akan bisa diturunkan di dunia ini. Cerita kembali ke dalam istana Dewa Pelahap. Suara langkah kaki pada saat ini masih terdengar. Karena itu merupakan langkah kaki dari Lindong. Tanpa sadar, pada saat ini Lindong telah tersenyum karena dia tidak tahu berapa lama dirinya telah berjalan di dalam kegelapan ini. Yang bisa dirasakan oleh Lindong bahwa sekarang kekuatan yang ada di dalam tubuhnya tampaknya telah benar-benar menghilang sepenuhnya. Bahkan langkah kaki dari Lindong terasa seberat batu. Keringat pada saat ini juga telah menetes di raut wajahnya dan nafas dari Lindong juga menjadi jauh lebih berat. Sementara tubuh dari Kunling yang masih ada di dalam pelukan Lindong, dia bisa merasakan bahwa Lindong telah kelelahan. Yang kemudian Kunling pun mengatakan, Lindong, turunkan aku sekarang juga. Lindong mengerutkan keningnya, lalu dia berkata, kenapa kamu terlalu banyak omong kosong? Mendengar hal ini Kunling marah. Yang kemudian dia berkata, kau selama ini Kunling telah menikmati status yang sangat tinggi di dalam suku Kunpeng. Ditambah dengan kecantikannya itu, tidak ada seorang pun yang berani berbicara di dalam suku Kunpeng dengan cara yang cukup tidak sopan seperti yang diucapkan Lindong saat ini. Namun, sekarang Kunling benar-benar tidak bisa merasakan banyak kemarahan di dalam tubuhnya. Hal ini membuatnya tanpa sadar merasakan pahit di dalam hatinya. Kekuatan pelahap milik Kunling itu benar-benar sudah tertekan oleh kekuatan pelahap dari Lindong. Dan hal ini membuat Kunling terlihat cukup konyol. Sambil terus berjalan dan juga membopong Kunling, pada akhirnya energi di dalam tubuh Lindong benar-benar terkuras habis. Tubuhnya kali ini sudah menjadi sangat lemah. Dan detik berikutnya Lindong pun tumbang ke arah tanah. Pada saat ini tubuh dari Kunling benar-benar berpelukan dengan Lindong di dalam kegelapan. Ketika Kunling merasakan bahwa tubuh dari Lindong sudah tumbang, dia pun segera menarik pakaian dari Lindong sambil berkata, Lindong, apakah kau baik-baik saja? Dengan suara yang terengah-engah, Lindong pun jawabnya, aku tidak apa-apa, dan tempat ini tidak akan bisa membunuhku. Kali ini, Lindong benar-benar tidak berdaya, dan dia memilih untuk berbaring di tanah. Detik berikutnya, Lindong pun segera mengatakan, tidak ada pilihan lain di tempat ini, dan tampaknya kita berdua tidak akan pernah bisa pergi. Guru pelahap itu telah membuat tes yang cukup aneh tanpa alasan, dan hal itu benar-benar membuatku cukup bingung. Kunling pun segera menjawab perkataan dari Lindong, kamu akan benar-benar menjadi orang yang terlalu naif. Jika kamu percaya, akan sangat mudah untuk mendapatkan warisan dari guru pelahap. Mendengar ucapan dari Kunling, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, benar sekali, seandainya aku tahu sebelumnya, jika ujian ini sangat berat, maka aku akan mengabaikan dirimu dan meninggalkanmu begitu saja. Mendengar ucapan dari Lindong,
Kunling hanya bisa mendengus dingin, lalu dirinya terdiam. Sementara Lindong tidak berdaya, sambil masih membaringkan tubuhnya. Baru saja Lindong akan menutup matanya, tiba-tiba saja ada suara samar tertawa di dalam kegelapan. Hahaha, jika kau benar-benar meninggalkan gadis itu, maka aku khawatir akan sangat sulit bagi dirimu untuk bisa mendapatkan warisan ini. Lindong kali ini benar-benar terkejut oleh suara itu. Detik berikutnya, Lindong segera terbangun dari posisi tidurnya. Dan pada saat ini dia bisa melihat sebuah cahaya yang telah muncul di bagian terdalam dari kegelapan ini. Di tempat itu sendiri, ada sesosok manusia yang telah duduk dengan tubuh yang terlilit oleh cahaya. Sementara di sekitar sosok ini terlihat seperti lubang hitam yang sangat misterius, seolah-olah bisa melahap sesuatu. Hal itu membuat Lindong segera berkata, sebenarnya itu adalah guru pelahap. Cahaya yang ada di depan sana dalam sekejap saja mulai menyebar, yang kemudian mengusir seluruh kegelapan yang ada di tempat ini sedikit demi sedikit. Sementara sosok dari guru pelahap pada akhirnya secara perlahan juga terlihat, dan orang itu telah duduk di kursi singgasananya sejak zaman kuno. Lindong pun cukup terkejut ketika melihat sosok dari guru pelahap yang telah muncul dari dalam kegelapan. Sementara Kunling yang ada di samping Lindong, tatapan matanya juga melihat pada sosok guru pelahap yang dipenuhi dengan banyak keterkejutan di dalam mata cantiknya itu. Lindong hanya bisa menelan ludah, yang kemudian dia bergumam dengan sedikit tidak percaya. Guru pelahap. Tidak lama kemudian, sosok dari guru pelahap kini telah secara perlahan mengangkat kepalanya, yang kemudian mengungkapkan wajah tampannya. Sementara itu, ada senyuman yang cukup misterius di raut wajah yang cukup hangat. Pupil mata dari guru pelahap terlihat sangat hitam, dan ada aura yang sangat sombong di dalam tatapan matanya itu. Pada saat ini, tatapan mata acuh tidak acuh dari guru pelahap telah melihat ke arah Lindong. Hal ini tanpa sadar membuat Lindong segera mengatakan, sungguh orang yang sangat menarik. Tidak lama kemudian, guru pelahap pun tersenyum ke arah Lindong sambil berkata, pemilik baru dari batu simbol yang melahap. Setelah bertahun-tahun, pada akhirnya kamu datang juga ke tempat ini. Mendengar perkataan dari guru pelahap itu, Kunling pun sangat terkejut. Dia buru-buru melihat pada Lindong yang kemudian berkata, hah? Pemilik dari batu simbol yang melahap? Baru kali ini Kunling menyadari dan tidak heran bahwa kekuatan pelahap di dalam tubuhnya telah sangat tertekan, karena sebenarnya Lindong ini adalah pemilik dari batu simbol yang melahap. Kejutan di dalam hati Lindong pada saat ini mulai menyebar. Segera setelah itu dia tersenyum pada guru pelahap yang kemudian bertanya, tetua, karena kita telah bertemu denganmu, maka aku percaya bahwa seharusnya kita berdua telah berhasil melewati ujian ini. Sambil tersenyum ke arah Lindong, guru pelahap pun mengangkat alisnya, lalu dia mengatakan, bocah kecil, aku bisa mendeteksi beberapa aroma yang cukup akrab di dalam tubuhmu. Mari kita lihat siapa saja yang telah kau temui. Guru api, guru kekacauan, guru kegelapan. Dan tiba-tiba saja tatapan mata dari guru pelahap kali ini terlihat sangat terkejut. Dia tidak bisa menahan emosi di dalam tatapan matanya yang kemudian berubah menjadi berbinar dengan lembut. Guru pelahap pun menghela nafas dalam-dalam, seolah-olah dirinya telah terbebaskan dari beban yang besar. Yang kemudian guru pelahap pun mengatakan, Guru S, apakah dia sebenarnya telah berhasil? Dia sungguh orang yang tidak mengecewakan guru kita, yang pada saat itu guru telah berjuang sampai mati untuk melindungi dirinya. Sebenarnya aku masih saja kalah dari Guru S. Mendengar ucapan dari guru pelahap itu, Lindong hanya bisa dengan lembut mengepalkan tangannya. Dan Lindong merasa bahwa guru pelahap ini memang orang yang sangat luar biasa. Meskipun dirinya pada saat ini bukan bentuk asli dan hanya berupa roh, tapi dia masih bisa mengetahui beberapa aura kuat yang telah bersentuhan dengan Lindong selama ini.
Guru pelahap tiba-tiba saja tertawa. Segera setelah itu, dia mengatakan, "Bocah kecil, seharusnya secara langsung ataupun tidak langsung kau telah melakukan kontak dengan mereka berempat. Dan aku bisa langsung tahu dari aromanya." Tidak lama kemudian, dengan menatap tajam ke arah tubuh Lindong, guru pelahap kembali mengatakan, "Yan, sudah puluhan ribu tahun kita tidak bertemu. Apakah kamu tidak ingin keluar untuk menemui seorang teman lama?" Setelah kata-kata dari guru pelahap itu terucap, sebuah cahaya putih pada saat ini telah keluar dari dalam tubuh Lindong. Dan hal itu berubah menjadi sosok Yan dengan tatapan mata yang cukup rumit. Yang kemudian Yan pun berkata, "Aku tidak menyangka bahwa saat kita bertemu berikutnya, seorang jenius yang dulunya sangat berbakat dan juga mempesona akan menjadi seperti ini." Guru pelahap pun dengan lembut menjawab perkataan dari Yan. "Sebenarnya aku tidak memiliki pilihan lain saat itu." Yan pada saat ini hanya bisa terdiam. Dia teringat pada saat itu 8 guru besar telah terluka parah, sementara leluhur simbol telah menggunakan sisa-sisa kekuatannya untuk melindungi guru es melalui reinkarnasinya. Oleh karena itu, 7 guru yang lainnya semua tidak berdaya. Jika guru pelahap tidak mengorbankan dirinya sendiri, kemungkinan setengah dari 7 guru yang lain ini akan segera mati. Mengingat hal ini, Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan dia merasakan sebuah kesedihan karena melihat kondisi dari guru pelahap yang kali ini telah berubah menjadi roh. Detik berikutnya Yan tidak membahas kematian dari guru pelahap. Sebaliknya, dia melihat pada Lindong sambil mengatakan, "Guru pelahap, bocah ini adalah pemilik baru dari batu leluhur." Mendengar suara dari Yan itu, guru pelahap sangat terkejut, yang kemudian dia mengatakan, "Hah? Pemilik baru?" Sementara Lindong tidak mengatakan apapun dan dia hanya bisa terdiam. Pada saat ini Lindong teringat ketika dirinya berada di dalam penjara penekan iblis. Guru kegelapan pada saat itu memiliki reaksi yang sama. Setelah Yan mengatakan bahwa Lindong adalah pemilik dari batu leluhur, oleh karenanya Lindong jelas tahu status apa yang dimiliki sebagai pemilik dari batu leluhur itu. Guru pelahap pada saat ini menggelengkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Bocah kecil, kau benar-benar orang yang menarik. Namun, masih terlalu dini untuk memutuskan apakah kamu benar-benar layak menjadi pemilik dari batu leluhur." Mendengar ucapan dari guru pelahap, Yan pun pada saat ini mengatakan, bocah ini tidak hanya memiliki batu simbol melahap di dalam tubuhnya, tapi dia juga memiliki batu simbol petir. Mendengar ucapan dari Yan, guru pelahap hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia mengatakan, "Sebenarnya aku juga menyadari hal itu, namun itu saja masih belum cukup." Yan terdiam sejenak. Segera setelah itu dia melanjutkan kata-katanya, "Guru pelahap, kau seharusnya menyadari bahwa perang saat ini belum berakhir. Masih ada Yimo yang bersembunyi di dalam dunia ini, dan tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang telah mereka miliki. Selain itu, kalian semua tidak mengetahui hal ini dengan jelas. Tetapi leluhur simbol pada saat itu telah memberikanku satu instruksi yang terakhir sebelum dirinya membakar reinkarnasi." Guru pelahap segera melihat pada Yan dengan sangat terkejut. Lalu dia mengatakan, "Hah? Apa itu?" Mendengar hal ini, Yan pun segera menjawabnya. Guru pada saat itu telah berkata akan menjadi sesuatu yang mungkin untuk mencari leluhur simbol yang lainnya. Mendengar kata-kata dari Yan, guru pelahap segera menjawabnya, "Bukankah itu akan menjadi status dari adik junior? Meskipun aku tidak ingin mengakuinya, namun sebenarnya dia memang jauh lebih kuat daripada diriku. Oleh karenanya, adik junior memiliki peluang tertinggi untuk bisa mencapai kultivasi dari guru kita, dan seharusnya itu sudah kita ketahui sejak lama." Mendengar kata-kata dari guru pelahap, Yan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya.
Lalu dia berkata, memang benar, guru es itu merupakan kandidat yang ideal. Dan pada saat itu, guru kita memang berpikir seperti itu. Namun, akan selalu menjadi hal yang baik bagi kita untuk memiliki kandidat lain. Bagaimana? Apakah kau setuju dengan ucapanku? Mendengar ucapan dari Yan itu, guru pelahapnya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, haha, Yan, aku ini sudah menjadi orang yang mati dan tidak ada gunanya bagi dirimu untuk meyakinkan diriku. Seharusnya orang-orang yang harus kamu yakinkan itu adalah 7 guru yang masih hidup. Namun, mengingat pemahamanku tentang mereka semua, meminta mereka untuk mempercayai orang lain sebagai kandidat yang cocok menggantikan guru kita, kemungkinan hal itu adalah sesuatu yang mustahil. Mendengar ucapan dari guru pelahap itu, Yan hanya bisa tertawa pahit. Lalu dia mengatakan, benar, itu memang cukup mustahil. Karena guru pelahap tidak ingin berdebat tentang hal ini, tiba-tiba saja tatapan matanya melihat pada Lindong, yang kemudian dia bertanya, bocah kecil, apakah adik junior baik-baik saja? Karena pada saat ini guru pelahap bisa mendeteksi aura dari guru es di dalam tubuh Lindong. Maka dari itu dia sangat percaya bahwa sebenarnya Lindong dan juga guru es itu telah berinteraksi dalam waktu yang cukup lama. Lindong hanya bisa terdiam sebelum akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam lalu mengatakan, aku hanya mengenal Ying Huan Huan dan aku tidak mengenal guru es. Ketika mengatakan hal ini, Lindong pun teringat di mana hari dirinya akan mati ketika akan menuju ke dalam kuburan leluhur naga. Saat Lindong mengingat sosok cantik yang telah menembus ruang dimensi dan masuk jauh ke dalam pikirannya, hal itu membuat Lindong merasakan sakit hati ketika melihat perubahan dari seorang Ying Huan Huan yang rambutnya telah berubah menjadi biru dan panjang. Melihat kesedihan di raut wajah dari Lindong, tiba-tiba saja Yan tertawa. Lalu dia mengatakan, sebenarnya bocah kecil ini telah berkenalan dengan reinkarnasi dari guru es. Mendengar kata-kata dari Yan, guru pelahap sangat terkejut. Dia bisa melihat ekspresi dari raut wajah Yan dan juga Lindong, yang pada akhirnya guru pelahap berhasil mengungkap beberapa petunjuk. Segera setelah itu dia membelai dagunya lalu berkata dengan nada suara yang sungguh-sungguh, memang sangat sulit untuk menangani adik juniorku itu. Di masa lalu, diriku ini adalah orang yang kuat dan tampan, tapi bahkan dia tidak melirikku sama sekali. Lindong, aku memiliki harapan yang tinggi padamu. Semoga kamu beruntung dan taklukkan Ratu Es itu. Lindong hanya bisa terdiam ketika dia melihat pada guru pelahap. Dan tiba-tiba saja Lindong pada saat ini merasakan bahwa guru pelahap menjadi orang yang sangat berbeda. Tanpa sadar, hal ini membuat Lindong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Sementara Kunling yang ada di samping Lindong, dia hanya bisa melirik. Dan pada saat ini, Kunling mengetahui bahwa suasana di dalam hati Lindong sepertinya cukup buruk. Namun Kunling tidak mengatakan apapun ketika melihat hal ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah memalingkan wajah untuk tidak melihat Lindong lagi. Detik berikutnya tatapan mata dari guru pelahap melihat pada Kunling. Sebelum akhirnya dia tersenyum lalu mengatakan, gadis kecil, bukankah kamu adalah seseorang yang berasal dari suku Kunpeng? Kunling pun buru-buru menjawab dengan nada suara yang sangat hormat ketika dia mendengar hal ini. Kunling dari suku Kunpeng menyapa tetua. Guru pelahap pun kemudian bertanya, bagaimanakah Kun King berhubungan dengan dirimu? Ketika bertanya seperti ini, sebuah kehangatan pun muncul di raut wajah yang tampan dari guru pelahap. Ketika dirinya menyebutkan nama Kun King Kunling pada saat ini segera menjawabnya, dia adalah leluhurku. Guru pelahapnya bisa mengangguk. Segera setelah itu dia menarik napas dalam-dalam lalu kembali bertanya, jika begitu kau seharusnya tahu siapa diriku, bukan? Wajah Kunling berubah menjadi cukup memerah. Dengan hormat, dia pun menjawabnya, Anda adalah suami dari leluhurku. Sementara Lindong yang berdiri di samping Kunling, dia sangat terkejut
ketika mengetahui fakta bahwa sebenarnya Kunling ini memiliki hubungan dengan Guru Pelahap. Tidak heran jika sebelumnya Guru Pelahap mengatakan pada Lindong bahwa Lindong bisa melupakan warisannya jika dirinya benar-benar meninggalkan Kunling dan mengabaikannya di tempat ini. Namun yang membuat Lindong cukup bingung adalah ketika dia memikirkan bahwa Guru Pelahap ini menikah dengan seseorang yang bernama Kun King Er. Kenapa dia masih memiliki hubungan dengan leluhur rubah ekor 9? Menurut Lindong, sepertinya Guru Pelahap ini adalah seorang playboy dan dia selama ini telah menjadi pemain. Yan yang ada di samping Lindong tiba-tiba saja berkata dengan lembut, gadis ini bisa dianggap sebagai keturunan langsung dari Guru Pelahap. Jika tidak, maka dia tidak akan memiliki kekuatan pelahap di dalam tubuhnya. Mendengar ucapan dari Yan, Lindong benar-benar cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, sebenarnya keturunan dari Guru Pelahap ini benar-benar bisa menikmati berkah yang besar. Karena Guru Pelahap di masa lalu memiliki batu simbol yang melahap, maka sangat mungkin bagi dirinya untuk memiliki kekuatan pelahap. Namun bagaimana hal ini bisa terjadi pada keturunannya yang tidak memiliki batu pelahap? Mendengar perkataan dari Lindong, Yan pun kemudian menjelaskan, begitu kultivasimu mencapai tingkat dari Guru Pelahap itu, sebenarnya kamu akan benar-benar bergabung dengan sempurna dengan batu simbol yang melahap. Dan secara alami, kamu juga akan memiliki kemampuan seperti itu. Namun, ini juga merupakan sesuatu kejadian yang cukup langka. Faktanya, selama puluhan ribu tahun terakhir ini, hanya sedikit keturunan dari Guru Pelahap yang memiliki kekuatan pelahap. Mendengar penjelasan dari Yan itu, Lindong hanya bisa menarik nafas dengan lega. Karena sebenarnya, hanya sebagian kecil keturunan yang akan memiliki kekuatan pelahap. Hal itu masih menjadi sesuatu yang cukup normal. Jika tidak, maka semua orang di dalam suku Kunpeng pasti akan memiliki kekuatan pelahap. Dan itu akan menjadi sesuatu yang cukup mengerikan. Ketika Lindong sedang mengobrol dengan Yan, tiba-tiba saja tatapan mata dari Guru Pelahap melihat ke arahnya sambil mengatakan, bocah kecil, jangan bilang padaku bahwa kamu sebelumnya telah mengetahui identitas dari Kunling ini sebagai keturunanku yang pada akhirnya kamu tidak berani meninggalkannya. Mendengar kata-kata dari Guru Pelahap itu, Lindong hanya bisa terbatuk sebelum akhirnya dia tertawa lalu mengatakan, apa yang kau katakan, tetua? Sebelumnya aku benar-benar tidak tahu identitas dari Nona Kunling yang sebenarnya adalah keturunanmu. Lagi pula, bagaimana aku bisa meninggalkan Nona Kunling di tempat seperti ini? Mendengar ucapan dari Lindong itu, tatapan mata dari Kunling segera menoleh ke arahnya lalu mengatakan, apakah begitu? Nggak bahaya ta? Sebelumnya, Kunling telah melihat Lindong menjadi orang yang kejam karena dia akan mencoba membunuh Jiu Feng. Karena hal itu, Kunling tidak menganggap Lindong sebagai orang yang baik. Sementara Lindong kali ini memelototi Kunling sambil mengatakan, hei, aku sudah membantumu sebelumnya. Bisakah kamu tidak menjelek-jelekkanku di hadapan leluhurmu? Melihat Lindong telah melotot ke arahnya, Kunling pun sangat ketakutan dan dia segera mengambil langkah untuk mundur. Detik berikutnya, Kunling segera tersadar dan dia kali ini dengan keras menginjak kaki dari Lindong. Kunling tidak berharap kekuatan pelahap di dalam tubuhnya akan membuatnya menjadi seperti ini setiap kali melihat pada Lindong. Sementara Guru Pelahap melihat tingkah dari dua pemuda itu hanya bisa terbatuk lalu mengatakan, Lindong, kau tidak boleh menggertak Ling Er. Meskipun dia merupakan keturunanku dan bisa memperoleh beberapa kekuatan pelahap di dalam tubuhnya karena diriku, justru karena hal inilah sebenarnya mereka akan sangat tertekan ketika berdiri di hadapanmu sebagai pemilik dari batu simbol yang melahap. Mendengar ucapan dari Guru Pelahap itu, Lindong cukup tercengang. Dia pun segera berbalik untuk melihat Kunling yang pada saat ini raut wajah Kunling telah dipenuhi dengan rasa malu yang bercampur dengan amarah. Baru sesaat kemudian Lindong pun mengerti. Tidak heran Ratu Es ini awalnya bersikap acuh tidak acuh. Namun sekarang dia terlihat tertekan ketika berada di dekat Lindong. Guru Pelahap kembali tersenyum lalu dia mengatakan, memang sesuatu yang benar. Ling Er ini adalah keturunanku. Tapi itu
hanya sebagian alasannya. Namun, sebagian besar warisanku adalah mengenai pemahaman tentang reinkarnasi. Mengingat kekuatanmu pada saat ini, jika kamu menerimanya sendiri, kemungkinan besar kamu akan terjebak di dalam reinkarnasi dan kamu akan gagal untuk membebaskan dirimu sendiri. Maka dari itu, kau pada saat ini membutuhkan seorang penjaga untuk melindungimu ketika menerima warisanku. Lindong pun sedikit terkejut. Dia segera menoleh pada Kunling sambil mengatakan, "Hah? Melindungi diriku?" Sementara guru pelahap dengan nada suara yang cukup main-main, dia pun berkata, "Ling Er itu adalah keturunanku dan dia memiliki garis darahku. Oleh karenanya, dia akan tetap sadar selama melakukan pewarisan. Perlindungan dari Ling Er ini adalah sesuatu yang sangat penting jika dirimu ingin mendapatkan warisanku. Sekarang, apakah kamu pada akhirnya mengerti kenapa saat itu aku mengatakan bahwa kamu boleh melupakan untuk menerima warisanku jika sampai dirimu meninggalkan dan juga mengabaikan Ling Er?" Mendengar ucapan dari guru pelahap, Lindong hanya bisa tertawa kering. Sebelum akhirnya dia melirik pada Kunling, Lindong pun mulai resah. Yang kemudian dia berkata dengan diri, "Wanita ini sudah marah padaku. Apakah dia bersedia untuk melindungi diriku?" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Kunling akan benar-benar bersedia untuk melindungi Lindong selama menerima warisan dari guru pelahap? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.